Shalom, Opa Oma terkasih dalam Yesus. Selamat beribadah. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Penatua Willem Romroma. Mengawali ibadah kita, marilah berdiri untuk menyanyikan himne Pelkat PKLU sampai masa tua. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rentang, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkat. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Saudara-saudara, Opa Oma, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Kidung Jemaat 6, bait 1 dan 4, hai masyurkanlah. Hai masyurkanlah Allahmu kudus, besar namanya, maklumkan terus, agungkanlah Dia yang jaya megah, kekal dan mulia kerajaannya.
Opa Oma, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang kami puji dan sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, dalam masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan selalu dan tetap setia kepada kita sekalipun kita tidak setia. Tuhan melihat kekurangan dan kelemahan kami, dan Tuhan mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur atas kesempatan untuk menghayati persekutuan dan dengan Tuhan dan sesama Oma Opa lansia GPIB Damai Sejahtera melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu menuntun dan meyakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saatnya kita membaca Mazmur pujian dari Mazmur pasal 22 ayat 26 dan 27 secara berbalasan. Opa Oma sudah dapat dari Mazmur 22 ayat 26 dan 27. Kita mulai. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Opa Oma, kita menyanyi dari PKJ nomor 1, bait 2 dan 3, abadi tak nampak. Ibarat cahaya berkarya tenang, wibawa rajawi kekal kau pegang, teguh bagai gunung keadilanmu, dan awanmu syarat dengan kasihmu. Engkaulah yang hidup kekal selamanya, segala yang hidup Engkau dasarnya, terbataslah hidup bagaikan kembang, Engkau surya hidup yang tak terbenam. Sahabat PKLU yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Allah. Untuk itu, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Tuhan kami yang berkuasa atas kehidupan kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kuduskanlah hati kami, terangilah dengan Roh Kudus-Mu, agar kami diberi hikmat Tuhan untuk mengerti firman-Mu dan bersedia melakukannya itu dalam hidup kami. Di dalam Kristus firman hidup kami memohon. Amin.
Sahabat pekalu yang kami kasih dalam Yesus Kristus, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 147 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 yang menyatakan, haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Sahabat PKLU yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya dari orang-orang yang memang sesungguhnya berada di dalam penindasan. Dan pemazmur bersaksi tentang orang-orang tertindas yang mengalami perlakuan yang tidak manusiawi. Dari orang-orang yang karena mengejar status, kekuasaan dan kedudukan, mereka sungguh berpesta pora di atas penderitaan orang-orang yang tertindas itu, yang sering disebut kaum marginal atau orang-orang pinggiran. Orang-orang tertindas adalah orang-orang yang tidak pernah menyerah atas keadaan yang dihadapi. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang percaya kepada Allah semesta alam. Mereka ini tidak pernah putus asa dan pasrah, tetapi justru mereka selalu berserah dan berharap kepada Tuhan agar Tuhan tidak memalingkan wajahnya dari mereka. Nah, orang-orang yang tertindas menurut literasi bahasa Yunani adalah orang-orang yang rendah hati. Bahwa orang-orang dalam komunitas ini tidak mampu mengatasi semua persoalan dan kebutuhan hidup dengan kekuatan sendiri. Bahwa dengan karakter rendah hati ini mereka berseru kepada Allah memohon pertolongan dan kekuatan.
karena mereka tahu bahwa Allah akan mengangkat dan menolong orang-orang yang rendah hati itu, dan mereka akan sungguh-sungguh merasakan kemenangan sebagaimana yang dijanjikan Allah dalam sejarah perjanjian lama. tentu kita tahu betul bagaimana perjalanan bangsa Israel dalam Mazmur yang kita baca di awal ibadah ini menjelaskan seperti itu, saudara-saudara. Dan yang kedua, bagaimana ketika kita masuk di dalam masa perjanjian baru, tentu Yesus Kristuslah yang mengambil peran penting untuk melayani orang-orang yang tertindas itu. Ya, kalau Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30 menjelaskan seperti itu, saudara-saudara. Mereka yang berbeban berat diajak, dihimbau datang kepadanya, pasti mereka akan mengalami kelegaan. Oleh karena itu, saudara-saudara, sahabat PKLU yang kami kasihi, sejarah pelayanan Yesus dengan gaya belusukan itu, ya, untuk bertemu langsung dengan orang-orang yang tertindas, bagaimana agar mereka merasakan hak-hak mereka sebagai makhluk sosial yang mulia, bagaimana mereka punya hak yang sama untuk mendapat kesempatan hidup layak dan berkecukupan. Dan orang-orang rendah hati ini, mereka sungguh-sungguh berkenan kepada Allah, dan Allah tidak pernah memalingkan wajahnya dari mereka. Dan mereka seperti inilah yang disebut orang-orang percaya. Mereka kuat dalam doa, mereka kuat dalam ketekunan dan kesabaran. Berbeda dengan orang-orang fasik, orang-orang sombong, saudara-saudara, angkuh. Mereka ini kiranya tidak dalam komunitas kita sebagai gereja, karena orang-orang fasik seperti ini orientasinya sesungguhnya adalah status, mengejar kekuasaan, mengejar kedudukan. Mereka ini selalu menari-nari di atas penderitaan orang, dan kita harus waspada terhadap kelompok orang-orang tersebut agar tidak menyusup dalam persekutuan keluarga maupun dalam gerejanya, saudara-saudara. Sebagai kelompok usia lanjut, yang harus kita lakukan adalah berdoa, dan berdoa sungguh-sungguh agar kita mendapat roh dan hikmatnya. Supaya apa, saudara-saudara? Kita mampu mengerjakan apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk menyenangkan Dia, menyenangkan semua orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan menambah semarak pelayanan gereja. Walau usia sudah lanjut, tetapi jangan sia-siakan kesempatan ini untuk berbuat banyak agar menjadi berkat bagi diri ini dan juga bagi gerejanya. Sebab hidup ini sesungguhnya adalah kesempatan. Apapun status kita, usia kita, pekerjaan kita, kita harus mengisi kesempatan ini. Berbuat sesuatu, karena inilah pertanggungjawaban kita bagi Dia yang sedang menyaksikan dari sorga apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan di dunia ini. Dan ingat,
Kerjakanlah segala sesuatu dan katakan sesuatu yang didasari dengan kerendahan hati. Karena kita sudah melewati apa yang selalu kita dengungkan, Hosiana. Kita harus sadar dan tahu bahwa karena salib Kristus itulah bukan lagi lambang kutuk, tetapi sungguh lambang pembebasan, damai sejahtera. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan ini dengan memuji Tuhan. Dari pujian hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sahabat PKLU yang kami muliakan, kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Allah Tuhan kami yang berkuasa atas kehidupan kami, yang menolong kehidupan ini, mengasihi kami dan mengampuni kami. Firman-Mu mengingatkan kami dan menegaskan kepada kami agar sungguh-sungguh kami kuat dalam doa, kami kuat dalam berharap. Dengan bimbingan Roh Kudus-Mu dan hikmat-Mu, kami mampu untuk melakukan segala sesuatu dalam karya kami. Tutur kata kami yang dipenuhi hikmat Tuhan, dan kami melakukannya itu karena kami begitu mengasihi Engkau, dan Engkau tidak pernah memalingkan wajah-Mu daripada kami ya Tuhan. Di usia kami yang lanjut ini ya Tuhan, kami hanya memohon kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Memohon kesehatan yang baik yang kami harus lakukan dan kami rasakan ya Tuhan. Memohon kasih sayang-Mu nyata di dalam kami, sungguh-sungguh mengabdikan diri kami di dalam persekutuan jemaat-Mu. Bagaimana kami mampu melayani Engkau ya Tuhan dengan setia dan sabar. Kami melayani Engkau dengan kerendahan hati kami ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Pengurus PKLU ya Tuhan, kami doakan kepadamu agar sungguh-sungguh mereka bertanggung jawab untuk mengelola pelayanan ini ya Tuhan, agar sungguh-sungguh pelayanan ini berkenan kepadamu Tuhan. Beri kesehatan ya Tuhan, agar kami sehati sepikir, bertanggung jawab bersama ya Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan. Seluruh anggota PKLU ya Tuhan, masing-masing kami sungguh bertanggung jawab untuk menopang pelayanan ini. Dalam kuat doa kami, kuat harap kami, kepasrahan kami lakukan bersumber daripada kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh tetap kuat dan sehat. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanan gereja-Mu, seluruh fungsionaris pelayanan, Engkau berkati ya Tuhan, agar kami bersatu padu dalam kebersamaan, berjalan bersama untuk meningkatkan pelayanan gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Uloy Jalun Kajang ya Tuhan, agar ia sungguh-sungguh mengarahkan kami jemaat-Mu, membimbing jemaat-Mu ya Tuhan, sebagaimana yang Tuhan mengutus ia melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk pekerjaan pengelolaan multimedia ya Tuhan, dalam rangka pelaksanaan rekaman apapun yang dikerjakan oleh tim kreatif PKLU ya Tuhan. Engkau juga boleh berkati agar apa yang dikerjakan itu sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang menyaksikan dan menerimanya ya Tuhan. Tim multimedia gereja-Mu ya Tuhan, dalam tanggung jawab mereka Engkau juga boleh berkati mereka Tuhan, agar anak-anak kami yang penuh dengan motivasi yang kuat, penuh dengan integritas yang kuat, penuh dengan kesetiaan ya Tuhan, tuntun dan pelihara anak-anak kami ini. Di usia muda mereka bertahun dalam pelayanan ini, Engkau juga berkati dan jawab setiap doa-doa mereka kepadamu, agar masa depan mereka sungguh menjadi berkat bagi diri mereka dan juga bagi keluarga dan gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan secara khusus bagi sahabat-sahabat PKLU yang sedang berjuang untuk sembuh dari sakit mereka Tuhan. Engkau tahu mereka di dalam proses pemulihan mereka ya Tuhan. Tolonglah dan kasihanilah mereka. Engkau boleh jawab akan setiap doa-doa mereka Tuhan. Oma Naomi Nurway, Oma Marti, Opa Ranti, Opa Karauan, Oma Tin Rangkoratat, Oma Din Masombe. Tuhan tolong orang-orang yang kami kasih ini, termasuk juga Nona Pendeta Aprilina Riupasa. Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Dalam kesembuhan mereka, begitu mereka menantikannya, lakukanlah itu ya Tuhan, lewat iman dan percaya mereka Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, sembuhlah mereka Tuhan. Paduan suara PKLU yang begitu
Sebab di dalam perjalanan pelayanan mereka, puji-pujian mereka Tuhan, Engkau sungguh memberkati mereka Tuhan, agar mereka mengatur waktu yang baik, istirahat mereka yang baik, agar mereka tetap kuat dan sehat untuk melayani Engkau dalam puji-pujian ya Tuhan. Pelatih paduan suara PKLU, Ibu Eva Manurung Sagun, Engkau juga boleh berkati ya Tuhan, dalam tanggung jawab untuk melatih Opa dan Oma, Eyang dan Opung, Doli dan Opung ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan khusus kami berdoa untuk keluarga kekasih kami, dari anak kami Yosef ya Tuhan, di mana opanya panggil oleh Tuhan. Engkau yang melakukan perkara yang begitu luar biasa bagi keluarga yang ditinggalkan dengan memanggil opa dari anak kami Yosef ya Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh Engkau menghibur keluarga yang sedang berduka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa permohonan kami, syukur kami ya Tuhan yang kami naikkan kepadamu. Yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam Yesus Tuhan kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan menyaksikan kesaksian pujian dari paduan suara PKLU. Puji-pujian
Jemaat Tuhan, Oma Opa, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarkanlah firman-Nya dalam Mazmur 146 ayat 2 yang menyatakan, "Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 314 bait 1. Pujilah sumber hidupmu. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, hidup bersama Tuhan dan Rabbana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Jemaat Tuhan, Oma Opa, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur kita. Kita berdoa, ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan namamu. Amin. Oma Opa silakan duduk. Mohon perhatiannya untuk mengikuti warta Pelkat PKLU sebagai berikut. 1. Ibadah Pelkat PKLU bulan depan, yaitu bulan Mei, akan dilaksanakan di minggu ketiga, Sabtu 15 Mei 2021 pukul 17 WIB. Masih secara online lewat kanal YouTube GPIB Damai Sejahtera Cilengsi. 2. Latihan dan rekaman virtual choir PKLUDS akan dilaksanakan mulai minggu depan. Selanjutnya, kami menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman sore ini, Penatua Willem Romroma, Liturgos Oma Agustina Sampetoding, Organis Ibu Eva Manurung Sagune, dan pemandu lagu Ibu Ruth Lodiana Jo beserta anak-anak pemuda yang dalam tim multimedia. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih juga kepada Oma Opa yang sudah mengisi pujian melalui virtual choir PKLU. Tetap semangat memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada Ibu Eva Manurung Sagune yang setia menjadi pelatih dan editor virtual choir PKLUDS. Terima kasih kepada Oma Opa dan kepada kita semua yang sudah mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Sahabat PKLU yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, mari berdiri. Kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan ini
dalam pergumulan hidup ini. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 185 bait 1 dan 5. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.